Terima kasih Tifal. Kita awali Kompas petang hari ini dengan informasi kebakaran menghanguskan gudang pabrik yang memproduksi minyak goreng dan pakan ternak di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. 9 orang tewas jadi korban pada hari ini. Kebakaran menghanguskan pabrik minyak goreng dan pakan ternak di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Asap hitam membumbung tinggi terlihat dari lokasi kebakaran. Api pertama kali terlihat pada pukul 6:30 pagi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas masih berupaya memadamkan api yang menghanguskan sebagian area pabrik. Petugas kesulitan memadamkan api karena sejumlah barang dalam pabrik tergolong barang yang mudah terbakar. Ke-9 korban diduga terjebak saat kebakaran hebat terjadi. Seluruh jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Di sini ada minyak, ada pakan ternak, ya betul. Ya betul. Bang, untuk korban sendiri terjebak atau apa katanya? Ya terjebak. Kondisinya memang sumber yang terbakar itu tidak mudah dipadamkan. Jadi kondisinya saat ini kita masih dalam proses pemadaman. Proses evakuasi agak sulit kita tembus karena kondisi api yang cukup masih tinggi dan memang suhunya di atas rata-rata. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menyatakan hingga pukul 2 siang tadi sebanyak 8 kantong jenazah telah sampai di Rumah Sakit Polri. 8 kantong jenazah korban kebakaran pabrik minyak goreng di Bekasi dibawa menggunakan 5 unit ambulans. Proses otopsi dan identifikasi dilakukan oleh dokter forensik, odontologi forensik, dan tim antemortem. Gudang pabrik minyak goreng dan pakan ternak yang berada di Jalan Pondok Ungu, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat terbakar Jumat pagi. Api dilaporkan pertama kali terlihat pukul 6.30 pagi. Api menghanguskan beberapa bangunan di area pabrik, membuat kepulan asap hitam membumbung tinggi di lokasi. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga sekarang, api sepenuhnya belum bisa dipadamkan. Menurut warga, sejumlah karyawan pabrik mengalami luka akibat kebakaran dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peskolit, produksi apa tuh Bang? Minyak goreng. Oke, Bang, ini Bang, berapa orang Bang kira? Yang tahu saya ada 8 orang yang kejebak di dalam. Oh gitu, itu kata orang dalam. Oh gitu. Kebakaran juga menyebabkan kemacetan panjang di area Medan Satria, Bekasi. Saat ini, petugas masih berupaya memadamkan api dan menyelidiki penyebab kebakaran di area pabrik minyak goreng dan pakan ternak. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terbaru kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat dan kondisi terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Bekasi, Jawa Barat, dan Benediktus Aditya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, selamat petang. Kondisi pemadaman api hingga petang ini seperti apa? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Hingga sore ini pukul 4 sore ini api ataupun asap ini masih membumbung tinggi. Juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda Cindy seperti apa kondisi terkini dari pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak di Jalan Kaliabang, Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi ini. Dapat Anda lihat Cindy bahwa ini tampak asap hitam menggebul
masih membumbung tinggi, ini artinya masih terjadi kebakaran di dalam. Karena kalau misalkan kami pun tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam, namun tampaknya api ini masih belum dapat sumber api ini masih belum dapat kebakaran belum dapat dihentikan begitu. Karena memang dari tadi kami di sini ini tampak mobil pemadam kebakaran masih mondar-mandir begitu pergi untuk mengambil air dan juga kemudian datang lagi begitu. Karena informasi yang kami dapatkan ini sekitar 23 mobil damkar ini melakukan pemadaman di pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak di Jalan Kali Abang, Kota Bekasi ini. Di mana ini juga merupakan mobil damkar yang juga diperbantukan dari Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi. Di mana hingga sore ini, Cindy dan juga saudara, kami dapatkan informasi bahwa saat ini 3 korban luka bakar yang cukup dievakuasi dan juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang intensif. Dan kemudian 9 korban meninggal dunia lainnya. Ini sudah dibawa ke rumah sakit RS Polri untuk dilakukan identifikasi postmortem begitu di RS Polri, di mana ini kemudian data-data dari korban ini akan dikumpulkan untuk dapat diidentifikasi sebelum akhirnya dapat dikembalikan kepada keluarga. Sehingga memang saat ini kami juga belum mendapatkan sebetulnya apa yang menjadi penyebab kebakaran, karena proses pendinginan juga belum dapat dilakukan karena sumber api ini masih menyala. Jadi memang kami masih menunggu terkait dengan sebetulnya apa penyebab kebakaran dari sebuah pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak di Jalan Kali Abang, Kota Bekasi ini. Karena memang polisi yang juga belum melakukan investigasi terkait dengan hal ini. Karena kalau misalkan informasi yang kami dapatkan dari dalam bahwa sebetulnya yang menjadi hambatan dari petugas pemadam kebakaran ini adalah material yang mudah terbakar dan juga banyak bahan-bahan kimia begitu ya, yang kemudian menjadi akhirnya susah api ini untuk dipadamkan karena memang tadi material yang mudah terbakar dan juga bahan-bahan kimia yang mudah meledak. Inilah yang kemudian menjadi hambatan dari para petugas pemadam kebakaran. Cindy. Rizka, dengan adanya bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian kan kalau dari gambar yang kita lihat berada di lokasi tidak jauh dari pemukiman. Ada kendaraan umum yang juga lewat. Apa antisipasi dari tim agar api tidak menyebar ke sekitarnya? Ya, Cindy, memang saat ini informasi yang kami dapatkan memang sumber api ini dilokalisir begitu ya, karena memang tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa ada 23 mobil damkar yang diturunkan untuk menangani sumber api ini, sehingga memang kemudian dari petugas dan juga warga setempat ini bergotong royong begitu mengatur arus lalu lintas, sehingga memang arus lalu lintas di depan pabrik ini dapat berjalan lancar. Karena kalau misalkan tadi ketika kami menuju ke tempat lokasi ini cukup macet, bahkan dari jarak 2 kilo saja kami tadi menuju ke titik kebakaran ini sudah terlihat begitu bahwa masih ada asap hitam yang membumbung tinggi, sehingga memang cukup memakan waktu untuk akhirnya sampai ke sini. Karena untuk memudahkan akses terhadap mobil pemadam kebakaran, kemudian arus lalu lintas juga cukup diatur begitu ya, tidak semua kendaraan dapat melalui jalan ini, selain untuk keselamatan yang tidak berkepentingan dilarang masuk begitu ya. Sehingga memang arus lalu lintas di depan pabrik ini juga dapat berjalan lancar untuk memudahkan mobil damkar untuk mondar-mandir mengambil sumber air. Cindy. Baik, kita beralih ke Ben di Rumah Sakit Polri. Ben, kalau sampai sore hari ini berapa jumlah korban kebakaran yang sudah sampai di Rumah Sakit Polri? Ya, Cindy dan juga saudara, memang terkait dengan jumlah korban, begitu sampai hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, kalau berdasarkan keterangan dari Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuliartono, ini sudah ada 12 kantong jenazah. Namun memang kalau dari informasi terkait dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Priyadi Santoso, yang berada di lapangan ini, sudah ada 9 korban jiwa yang berhasil dievakuasi. Ini yang menjadi catatan penting antara jumlah kantong jenazah yang memang sudah diamankan di RS Polri Kramat Jati dan jumlah korban jiwa yang telah dievakuasi di area, kita ketahui di Bekasi, di area PT
Jati Perkasa Nusantara, dan memang hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak RS Polri Kramat Jati apakah sudah ada pihak keluarga yang melapor. Namun memang tadi pihak RS Polri menyampaikan atau mengimbau begitu kepada para keluarga bahwasannya pihak RS Polri sudah membuka posko DVI antemortem untuk nantinya beberapa pihak keluarga ini disarankan untuk mendatangi posko DVI dan membawa serta barang-barang bekas pakai korban seperti sikat gigi, juga pakaian bekas korban untuk nantinya memudahkan pihak dari RS Polri Kramat Jati melakukan identifikasi dan juga otopsi terhadap, sejauh ini memang yang kita ketahui ada 9 korban jiwa yang sudah dievakuasi. Begitu Cindy yang bisa saya laporkan. Oke, Ben, tapi sudah ada keterangankah kapan otopsi dan identifikasi jenazah akan dilakukan di Rumah Sakit Polri? Ya, Cindy dan juga saudara, hingga saat ini memang tadi berdasarkan keterangan dari Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru, proses otopsi sendiri masih sedang berlangsung begitu. Namun terkait hal tersebut belum ada satupun keterangan terkait dengan identifikasi yang sudah berhasil dilakukan dengan 9 korban jiwa yang kita ketahui sudah dievakuasi di RS Polri Kramat Jati. Hingga saat ini kami juga masih menantikan keterangan resmi dari pihak RS Polri apakah sudah ada korban jiwa yang berhasil diidentifikasi dan juga pihak keluarga yang sudah berdatangan begitu. Hingga saat ini kami masih menantikan informasinya. Begitu Cindy. Kalau keluarga yang mendatangi posko antemortem di sana sudah terlihat juga kah, Ben? Ya, Cindy dan juga saudara, memang tadi berdasarkan pantauan kami ada beberapa pihak keluarga gitu atau perwakilan keluarga begitu yang sudah mendatangi posko DVI antemortem RS Polri Kramat Jati. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan ini keluarga berasal dari mana atau dari korban yang mana begitu, karena memang pihak keluarga tadi masih disibukkan dengan proses identifikasi atau pengumpulan barang-barang bekas korban begitu Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dari Rumah Sakit Polri Jakarta dan sebelumnya Fedriska Ananda dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, polisi memastikan